Kalau begitu, kau yang pertama ke neraka. Tidak mungkin. Di depan, coba cari lagi. Cepat, di sana. Dia ada di depan, kejar cepat. Ketemu belum? Tidak ada, tapi Gao Xiao memasukkan ramuan racun cinta patah ke dalam minumannya. Racun itu sangat ganas. Jika dalam setengah jam tidak berhubungan intim dengan pria, organ dalam dan darahnya akan terbalik, pasti mati. Ayo pergi. Aku kena ramuan racun cinta patah. Pantas saja. Kakak, kenapa kamu? Jangan banyak bergerak. Besok kakak akan belikan kue guihua untukmu. Kakak, kamu terluka? Jangan-jangan terjadi sesuatu? Ini... Kakak, kamu makan. Ikut aku pulang ke keluarga Zhao. Baik, Asalkan bisa bersama kakak, aku mau pergi kemana saja. jadilah suamiku. Ayah, yang ayah gambar ini, aku sudah bisa dari dulu. Anakku memang hebat, Qingtan. Hari ini ayah akan menggambar sesuatu yang belum pernah kau lihat. Tiga, empat. Tingsu. Ayah. Qingtan bilang padaku, dia ingin belajar bela diri. Ayah, lihat ini. Dia anak dari orang idiot itu. Tidak pantas belajar jurus tinju Hartono. Tapi dia juga anakku. Dia bukan anakmu. Mulai hari ini, kau harus putus hubungan dengannya. Ayah, Ini surat perjodohan dari keluarga Gao. Aku sudah tanda tangani. Keluarga Gao besok akan menjemputmu. aku tidak mau menikah. 7 tahun lalu Gaopeng mengejarmu. Kalau bukan karena kau kabur seenaknya, mana mungkin dia Gaopeng begitu menekan keluarga kita, hingga membuat keluarga kita sekarang berada di ambang kehancuran. Si bajingan itu dulu demi mendapatkanku, memberiku ramuan racun cinta patah. Kalau aku tidak kabur, apa aku harus membiarkannya berhasil? Ini menyangkut keselamatan keluarga kita. Jangan bertingkah semaumu. Pergi. Ayah. Bagaimana dengan Qingtan? Itu anak si idiot. Bukan anakmu. Kau Zhao Tingsue sama sekali tidak punya anak. Ayah. Aku tidak mau menikah. Ayah, aku tidak mau menikah. Ayah. Kalau kau tidak menikah, keluarga kita akan dihancurkan oleh keluarga Gao. Sebagai bagian dari keluarga ini, sudah seharusnya kau berkorban. Sudah seharusnya kau berkorban. Qingtan. Nah, sekarang ibu akan mengajarkanmu jurus tinju Hartono. Kamu harus perhatikan baik-baik dan pelajari dengan sungguh-sungguh. Baik. Sekarang giliranmu. Qingtan, ini salah ibu. Setelah malam ini, ibu tidak bisa lagi merawatmu, apalagi mengajarkanmu ilmu bela diri. Sayang. Makan ayam, sayang. Sayang.
hati-hati. Ayo sayang, makan ayam. Andaikan kamu bukan orang bodoh, alangkah baiknya. Sungguh berharap kamu adalah seorang jagoan bela diri. Ibu, lihat pukulan ini. Benar tidak caraku? Pukulanmu ini salah. Harusnya kumpulkan semua tenaga ke kepalan tangan, lalu lepaskan dengan meledak. Lihat caraku. Oh, angin alami, bukan angin pukulannya. Ayo, Qingtan. Jangan pedulikan apa kata ayahmu. Lakukan seperti yang ibu katakan. Menurutku ayah benar. Jurus tinju Hartono adalah warisan nenek moyang keluarga Hartono. Tidak mungkin salah. Dengarkan ibu. Ibu, Yusinkim Benchua ini. Ini adalah batu uji. Seorang petarung meninju batu ini. Semakin banyak retakan yang muncul, semakin kuat kekuatannya. Bagaimana jika batu ujinya hancur? Bocah bodoh. Di seluruh kota awan, belum ada seorang pun yang bisa menghancurkan batu uji ini. Bahkan tingkat pendekar harimau tidak bisa menghancurkannya. Ibu mana kedingin benjina ba? Baiklah, hati-hati ya. Jangan sampai terluka. Tidak apa-apa, kamu masih kecil, baru mulai berlatih. Batu itu tidak retak, itu wajar saja. Aying, kamu jangan sembarangan mengajari Qingtan ilmu bela diri. Aku takut dia tersesat. Aku mengerti. Ayo, pulang dan tidur. Cepat pergi. Kamu masih diam saja ngapain? Tuan Muda Gao sudah sampai. Tuan Muda Tandu pengantinnya belum sampai? Zhao Tingsue berbuat mesum dengan si idiot. Dia pantas naik tandu. Kalau begitu naik apa? Ini. Kamu mau apa? 7 tahun lalu kamu kabur. Sekarang aku mau kamu diikat dan berjalan kaki ke keluarga Gao. Ikat dia. Jalan. Ibu? Ibu. Qingtan. Qingtan. Apakah ibu akan kembali? Qingtan, anak baik. Akan. Ibu pasti akan kembali. Kalian berdua masih diam saja ngapain? Cepat tarik dia kembali. Ibu? Qingtan, anak baik. Kalian, lepaskan. Qingtan, dengarkan ibu. Pulang. Ibu? Ibumu membohongimu. Dia tidak mau anak seperti... Ibu. Hahaha. Jalan. Ibu? Qingtan, ibu. Ibu tidak mau Qingtan lagi? Ibu? Qingtan. Ayah? Ayah! Ayah! Cepat bangun! Ayah! Ayah! Cepat ikut aku pergi! Ada apa, Qingtan? Ibu menikah. Kita harus pergi merusak pesta. Zhao Tingsue. Sujud. Biarkan aku menginjakmu untuk turun dari kuda. Kau jadikan aku bangku daging manusia. Menantu laki-laki. Keluarga Gao kalian dulu tidak punya aturan seperti ini. Sekarang sudah ada.
Ting Sui, sujudlah. Silakan menantu laki-laki turun dari kuda. Ayah, dia sengaja menghinaku. Kau kasih murah pada si bodoh itu, membuatku kehilangan muka di kota awan. Kalau tidak membuatmu menderita penghinaan, sulit melenyapkan kebencian di hatiku. Pernahkah kau pikirkan kalau menantu laki-laki marah, seluruh keluarga kita, si bodoh itu dan anak perempuannya akan celaka? Cepat sujud. Cingtan, demi kalian, ibu bisa menanggung segala kesulitan. Kau dan ayahmu harus hidup dengan baik. Satu, hormat kepada langit dan bumi. 2. Hormat kepada orang tua. 'Berhenti. Kalian mau apa? Kami datang untuk mencuri pengantin. 3. Suami istri saling menghormat. Ibu, kami datang menyelamatkanmu. Aying Cingtan, kalian tidak seharusnya datang ke sini. Pergi, cepat pergi, cepat pergi. Satu langkah lagi maju akan mati semua. Jangan. Ibu, kami tidak pergi. Kami ingin pulang bersama ibu. Pergi. Istriku. Di tempat pernikahan ini, kau membawa si idiot ini dan putrimu datang. Apakah kau ingin menjijikan aku? Orang-orang, Tangkap mereka, lemparkan ke sungai. Baik. Jangan. Tuan Gao, jangan. Cingtan masih kecil. Aying itu idiot. Aku mohon padamu, berbelas kasihanlah. Lepaskan mereka. Aku mohon padamu. Aku mohon padamu. Istriku. Kau ingin membelanya? Baiklah, suruh si idiot ini merangkak dari bawah selangkanganku. Mungkin aku akan mengampuni nyawanya. Kau keterlaluan. Si idiot itu berani datang merusak pernikahan. Itu adalah tantangan bagi keluarga Gao. Hari ini aku harus membunuhnya. Jangan. ibu. Istriku. Ibu, Aku tidak apa-apa. Cepat bawa King Tan pergi. pergi. Cao Ting Sui. Dia cuma seorang idiot. Aku adalah pewaris keluarga Gao. Kau begitu melindunginya. Apakah kau ingin memberitahu semua orang kalau aku tidak sebanding dengan si idiot ini? Tuan Gao, aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya ingin memohon padamu, berbelas kasihanlah. Lepaskan mereka, aku mohon padamu. Semakin kau seperti ini, semakin aku ingin membunuhnya. Pukulan tadi kau yang menahannya untuknya. Pukulan kali ini, lihat bagaimana kau menahannya. Jangan. Jangan sakiti ayahku. Bagus. Bahkan anak kecil seperti kamu juga ingin melindunginya? Kalau begitu, kau yang pertama ke neraka. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin anak kecil ini? Bagaimana bisa punya tenaga sebesar itu? Apakah ini diajarkan oleh Zhao Tingshui di usia yang masih sangat muda, sudah punya bakat sehebat ini? Aku mengabaikannya. Siapa yang melakukan ini? Menghancurkan batu uji, bahkan di seluruh kota awan tidak ada yang bisa melakukannya. Jangan-jangan batu uji itu, dia yang menghancurkannya. Cingtan bahkan bisa mengusir guru bela diri. Sungguh menakutkan untuk usianya yang masih muda. Menurutku Tuan Gao mungkin belum siap. Kai Pranata. Hari ini adalah hari bahagiaku. Aku tidak ingin tanganku berlumuran darah. Kamu yang urus. Baik. Dia adalah Kai Pranata. Katanya dia murid organisasi Langit Bumi kemampuannya. Sudah mencapai tingkat Raja Bela Diri. Raja bela diri.
Kalau begitu, bukankah itu berarti dia menguasai seluruh kota awan? Cingtan, cepat pergi. Kamu bukan lawannya Cingtan. Ibu, aku tidak akan membiarkanmu menikah dengan orang lain. Cingtan. Giliranku anak kecil. King Tan, Jangan. Anak kecil. Giliranku. Jangan. istriku, ibu. Kalian para penjahat. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Cingtan, turunlah. Dengarkan ibu. Yes, ayun diskulen dugamu. Kamu mau ibu terluka lagi? Turun. Ting Sui, cepat suruh si bodoh ini minta maaf pada Tuan Gao. Masih ada waktu. Aying adalah suamiku, ayah King Tan. Aku bisa dihina, tapi dia tidak. Kamu benar-benar keras kepala. Sudah genting begini, masih melindungi si bodoh ini. Kamu mau menghancurkan keluarga Zhao. King Tan, anak baik, kamu tidak boleh kenapa-kenapa. Jaga ayah, ingat ya. Ibu, aku juga mau melindungimu, tapi aku tidak bisa mengumpulkan tenaga, tidak bisa meninju. Kai Pranata, serang. Bunuh dia, hilangkan ancaman. Pergi. Istriku. Lepaskan aku. Lepaskan ibuku. Jaga baik-baik King Tan. Istriku. Lepaskan ibuku. Berhenti memukul. Istriku, King Tan. Dengarkan ayah, tenangkan hati dan pikiran. Tenangkan hati dan pikiran. Tenaga di Dantian penuh. Meridian Du dan Ren lancar, waspada akan bahaya. Ikuti Meridian. Ikuti aliran meridian. Tenaga di Dantian penuh. Ting Sui, masih belum sadar? Menikah dengan orang bodoh seperti ini, walaupun kamu dipukuli sampai mati, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa berkata-kata ngawur di sini. Bajingan. Bunuh dia. Ikuti aliran Meridian, ikuti aliran Meridian. Lepaskan ibuku. Lepaskan ibuku. Cingtan menang. Cingtan menang. Ayah. Ibu, kita menang. King Tan, kamu hebat. Gadis kecil itu ternyata menang. Bakatnya jauh melampaui yang kuduga. Satu pukulan bisa mengalahkan raja militer. Kekuatan gadis kecil ini setidaknya setara kaisar militer. Bagaimana ini bisa terjadi? Bahkan kalah dari seorang anak kecil. Entah mengapa, tenaga dalamnya tiba-tiba meningkat puluhan kali lipat. Seperti seorang ahli bela diri yang telah latihan 30 tahun. Aku bukan lawannya. Gao Peng. Orangmu kalah. Lebih baik kita berdamai. Jangan sampai nanti kedua belah pihak sama-sama rugi. Benar Tuan Muda Gao, berdamailah. Berdasarkan apa kau merasa kau bisa melukai keluarga Gao? Kai Pranata. Kalau begitu, biarkan mereka menyaksikan kekuatan sejatimu.
monster. Cibai berubah jadi monster. Sayang, bagaimana ini? Ini teknik jarum penguras umur. Benar. Tepat sekali, teknik jarum penguras umur. Menggunakan jarum perak rahasia untuk menyumbat titik-titik akupuntur, mematikan rasa sakit, meningkatkan kekuatan. Rasa sakitnya sudah mati rasa. Bahkan jika kehilangan satu lengan, Atau satu kaki, dia masih bisa bertarung melawan lawannya. Ini sangat mengerikan. Aduh, ini sudah tamat. Level yang sama, Kai Pranata tidak merasakan sakit. Jingtan pasti kalah. Tuan Muda Gao, Jingtan sangat berbakat. Prestasinya di masa depan tak terbatas jika Anda bisa memberi maaf padanya kali ini. Semakin berbakat dia, semakin aku harus membunuhnya. Kamu melawan keluarga Gao. Ini adalah hukuman yang pantas kamu terima. Ibu, Qingtan tidak takut. Qingtan mampu melindungi ayah dan juga ibu. Bocah kecil. Memang benar anak sapi yang baru lahir tidak takut harimau. Kalian tahu, 6 jarum perak yang kutanam padanya mewakili apa? 2 jarum mengurangi 10 tahun umur. Meningkatkan 1 tingkat kecil. 6 jarum mengurangi 30 tahun umur. Meningkatkan 3 tingkat kecil. Apa? 3 tingkat kecil? Kalau begitu, Bukankah itu puncak tingkat pendekar kaisar? Puncak tingkat pendekar kaisar? Qingtan. Anak haram, hari ini aku akan mengakhiri nyawamu di... Qingtan, bawa ayahmu pergi. kamu tidak bisa pergi. Kai Pranata. Jangan sisakan satupun. Pergi. Ibu, aku tidak pergi. Aku bisa melindungimu. Gadis kecil, permainan ini harus berakhir. Jangan. Aying, kamu baik-baik saja? Sayang, aku baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Ada apa denganmu? Kamu bahkan tidak bisa membunuh seorang idiot. Tuan Gao, jangan buru-buru. Baru saja mungkin hanya napasku. Sedikit kacau. Tunggu sebentar, aku akan menyesuaikan diri. Bunuh mereka bertiga sampai habis. Qingtan, ayah akan memberikan bintang ini padamu. Itu bisa melindungimu. Baik. Aura Dewa Perang yang jatuh. Yeguin. Akhirnya kamu muncul. Berhasil menembus batas. Batasnya berhasil ditembus. Apa yang terjadi? Mungkinkah karena si bodoh ini? Ini dalam waktu sesingkat ini bisa mencapai tahap menengah tingkat pendekar kaisar? Tidak. Ini tahap akhir tingkat pendekar kaisar. Sama levelnya denganku. Apa yang kamu tunggu? Bunuh dia. Ayah, aku menang. Qingtan, kamu hebat sekali. Menang. Menang. Keluarga Zhao kami telah melahirkan seorang pendekar kaisar. Kamu kenapa sih? Bukankah kamu murid dalam organisasi Raja Langit? Kamu Kalah sama anak kecil saja tidak bisa. Tuan Muda Gao, ini adalah puncak tingkat pendekar kaisar yang sesungguhnya. Sedangkan aku hanya memaksakan diri untuk menembus batas. Aku dan dia sama sekali bukan level yang sama. Terima kasih, Ayah. Bintang kecil yang Ayah berikan padaku sangat berguna. Oh, kalau begitu ayah akan memberimu lagi. Ayo. Tidak apa-apa, Ayah. Yang Ayah berikan padaku itu sudah cukup. Gao Peng. Kemari. Oh, yang mulia pendekar kaisar, itu
Aku salah. Anda... Beri aku kesempatan. Sujud. Kalau hari ini kami kalah, apakah kamu akan melepaskan kami? Yang mulia Pendekar Kaisar. Hamba tidak tahu diri. Asalkan hari ini Anda melepaskanku, permintaan apapun, semua akan aku penuhi. Tuan Muda Gao, kalau tahu akan jadi begini. Kenapa dari awal berbuat begitu? Aku salah. Sekarang baru tahu salah. Sudah terlambat. Beraninya kamu memukulku? Kenapa aku tidak berani memukulmu? Keluarga kami punya pendekar kaisar. Kamu tahu siapa pelindungku? Pelindungku adalah organisasi Raja Langit. Kamu berani memperlakukanku seperti ini. Tidak takut organisasi Raja Langit membasmi keluargamu? Yang mulia tertinggi telah tiba. Yang mulia tertinggi. Kakak senior. Lama tidak berjumpa. Kakak senior? Kakak senior apa? Kamu salah kenal. Aku bukan kakak seperguruanmu. Yang mulia. Dia cuman orang biasa. Pasti yang mulia salah lihat. Dia bukan orang biasa. Dulu dia mendominasi dunia persilatan di wilayah utara dan selatan. Dialah orangnya. Ye Gaing ini ternyata menyembunyikan jati dirinya sedalam itu. Pantas saja bakat Qing Tan sangat kuat. Ternyata semua itu warisan darinya. Yang mulia, kalau Ye Guing adalah kakak seperguruan Yang Mulia, berarti kita keluarga sendiri. Bagaimana kalau Yang Mulia datang ke keluarga Zhao kami? Kami akan menjamu Yang Mulia dengan baik. Bagaimana? Kalau begitu aku akan menjamumu dengan baik. Dia adalah kakak seperguruanku, benar. Tapi dia juga musuh bebuyutanku. Datang ke sini hari ini, tujuanku adalah untuk membunuhnya. Bahayan si dekat dia layak. Apa yang kau lakukan? Jangan sakiti putriku. Tubuh Phoenix Dewa. Sudah lama aku mencarinya. Akhirnya ketemu juga. Tubuh Phoenix Dewa. Pantas saja kemajuan Qing Tan sangat cepat. Ternyata dia memiliki tubuh yang istimewa. Tangkap mereka. Ambil tanda dari gadis ini. Ayah. Qing Tan. Kakak. Aku harus berterima kasih padamu. Terima kasih untuk apa? Lepaskan Qing Tan. Terima kasih sudah melahirkan seorang putri yang begitu baik. Dia memiliki tubuh Phoenix Dewa. Kecepatan latihannya 100 kali lipat dari petarung biasa. Aku akan mengambil tubuhnya untuk mencapai tingkat Dewa Pendekar. Bisa dalam waktu dekat. Ayah. Kau sungguh licik. Licik. Aku harus berterima kasih pada kakakku Atas bantuannya untuk mencapai terobosan ini. Qing Tan, lepaskan aku. Lepaskan anak perempuanku. Kakak seperguruan, kamu masih ingat? Kamu bilang, begitu berhasil mencapai Wushen, akan membantuku juga mencapai level itu. Hari ini, kamu berhasil. Jangan. Ayah. Tolong aku. Kamu hentikan. Lepaskan aku. Kakak seperguruan, kamu ingat sekarang? Bertahun-tahun menjadi orang bodoh pasti sangat menyakitkan ya. Aduh. Lepaskan anak perempuanku. Lepaskan anak perempuanku. Jangan pukul ayahku, ayah. Bukannya kamu hebat sekali? Bukannya anakmu itu Kaisar Martial? Sekarang dia akan segera menjadi sama sepertimu, menjadi orang tak berguna. Jangan sentuh dia, jangan sentuh dia. Kalian jangan sentuh dia. Memang benar-benar sampah. Tubuh anak perempuanmu akan direnggut, tapi kamu sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau aku jadi kamu, lebih baik mati saja. Jangan buru-buru, ini akan mengantarkan kalian berkumpul. Tidak. Sebagai seorang pria, istri dan anak perempuan sendiri saja tidak bisa kau lindungi. Untuk apa hidup? Gaopeng, diam kau. Kau yang diam. Setelah dia mati, kau akan jadi selir penghangat ranjangku. Dan kalian semua akan jadi pelayanku.
Matilah Adik seperguruan, kau. aku akan segera mencapai tingkat Dewa Pendekar. Untuk menghindari pengejaran, aku menyegel ilmu silatku sendiri. Dan menjadi orang bodoh. Jangan bergerak sembarangan. Besok, kakak akan belikanmu kue bunga osmanthus. Ayah, yang ayah gambar ini sudah kupelajari sejak lama. Kakak seperguruan, tenang saja jadi orang bodohmu. Lihat bagaimana caraku menyedot putrimu sampai kering. Ayah hebat sekali. Wah, wah. Selama aku ada, kalian tidak akan terluka. Ini yang mulia, kamu berani mengatakan hal itu? Alasan dia jadi yang mulia sekarang adalah karena aku tidak ada. Ah, sudahlah. Bukannya sekarang kamu sudah tidak bodoh lagi? Hah? Dengan memanfaatkan kelengahan kami semua. Kau menyelamatkan istri dan anakmu sendiri. Tapi apa gunanya? Perlukah kamu membanggakan diri sendiri seperti itu? Hebat atau tidaknya aku? Sebentar lagi kamu akan tahu. Kakak senior, aku akui 7 tahun lalu kamu memang sangat kuat. Berdiri. Yang mulia sedang bertapa di dalam. Hari ini langit menunjukkan fenomena aneh, energi yang merosot semua, energi keruh bermunculan di mana-mana. Aku ingin menjaga kakak seperguruan. Semoga kakak seperguruan segera berhasil menembus tingkat Dewa Pendekar. Biarkan dia masuk. Kakak seperguruan. Adik seperguruan, kamu datang tepat pada waktunya. Denganmu di sini, aku bisa bertapa dengan lebih tenang. Ilmu sihir Phoenix segera mencapai kesempurnaan. Ini juga tidak akan mengecewakan harapan guru. Matilah. Adik seperguruan. Kamu, Selama kamu masih hidup, gelar pendekar tertinggi tidak mungkin menjadi milikku. adik seperguruan, maafkan aku. Dia memiliki aura pendekar. Kejar. Aura pendekar masih di dekat sini, cari. Kalau kekuatannya disegel gimana? Segel kekuatan itu bakal bikin dia jadi idiot. Ikut aku. Sudah tidak ada pilihan lain. Segel. Aura pendekarnya hilang. Tapi kamu sekarang hanya berada di puncak tingkat pendekar kaisar. Aku sudah setengah tingkat dewa pendekar. Mau lawan aku bagaimana? Puncak tingkat pendekar kaisar, buka matamu lebar-lebar. Lihat baik-baik. Dia berhasil naik. Berhasil naik tingkat. Tingkat kaisar pendekar. Hah? Lawan aku, kamu belum cukup level. Coba lihat lagi. Naik tingkat lagi. Tidak. Tidak mungkin.
Bagaimana mungkin ada orang bisa dalam waktu sesingkat ini naik 2 tingkat berturut-turut? Aneh, monster. Ini monster. Hah. Walaupun kamu sudah mencapai tingkat suci pendekar, terus mau apa? Aku ini setengah tingkat dewa pendekar antara aku dan kamu. Jaraknya masih sangat jauh. Kecuali kamu naik 1 tingkat lagi biar kulihat. Naik 1 tingkat lagi? Apa susahnya? Dari dulu sampai sekarang, rekor tertinggi cuma naik 2 tingkat berturut-turut hingga mencapai tingkat suci pendekar. Masa iya kamu bisa pecahkan rekor ini, apa? Aneh. Mungkinkah segelku belum sepenuhnya terlepas? Sudahlah. Aku sudah tahu, kau ini. Paling-paling cuma Wusen. Tapi yang kau hadapi adalah aku, Zizun. Tingkat apapun kau hari ini, hanya ada satu akhir untukmu. Yaitu mati. Aying, Tenang. Shixiong. 7 tahun lalu, kau lolos. Hari ini, aku takkan membiarkanmu pergi. Tidak mungkin. Kau cuma seorang Wusheng? Bagaimana mungkin bisa menahan tebakanku? Kau... Seperti yang kau pikirkan. Kapan kau kembali menjadi Wusheng? Baru saja. Lumayan. Aku sudah lama menunggu hari ini. Aku juga dewa pendekar. Setengah tingkat dewa pendekar. Bukan dewa pendekar sejati. Hanya selangkah lagi. Jalan ilmu bela diri. 1 langkah. Bagai jurang pemisah. Tapi kau menyia-nyiakan 7 tahun. Ayah menang. Yekuyu ini benar-benar dewa pendekar. Sungguh tak terbayangkan. Keluarga Zhao kami punya harapan bangkit kembali. Benar, Tuan. Aying. Di luar, mereka bilang, kau tak pantas denganku. Ternyata, kau dewa pendekar. Justru aku yang merasa tak sepadan denganmu. Ting Sui. Terima kasih sudah merawatku selama ini. Mengapa? Mengapa? Langit tidak adil. Aku latih keras 7 tahun. Kau sia-siakan 7 tahun. Mengapa aku masih tak bisa kalahkan kau? Jalan ilmu bela diri. Begitulah adanya. Orang sepertimu takkan pernah paham. Hutang 7 tahun lalu harus diselesaikan. Shixiong. Jangan bunuh aku. Kak. Jangan bunuh aku. Ketua, pergilah dulu. Kami yang akan menahan mereka. Tidak perlu seperti itu. Ilmu hitam. Hisap energi. Johan Pratama, kau ternyata sudah mempelajari ilmu hitam hisap energi yang jahat ini. Ilmu bela diri di dunia ini. Tidak ada bedanya antara yang baik dan jahat. Selama itu berguna, maka itu bukan ilmu jahat. Kepalamu keras sekali. Kalau begitu aku akan mewakili guru untuk menghabisi orang sesat. Kak. Sebelum bertindak, coba lihat istrimu dulu. Tingshu. Ibu. Kau tidak apa-apa? Sayang, aku baik-baik saja. Cepat cari kesempatan untuk membawa Qingtan pergi dari sini. Kakak, istrimu sudah kena racun usus putusku. Dalam 2 jam, dia pasti tewas. Tapi aku punya penawarnya. Asal kamu mau serahkan tenaga dalammu, aku bisa pertimbangkan untuk memberikannya padamu. Aying, jangan percaya dia. Bajingan, bukannya kamu mau tubuh Dewi Phoenixku? Aku berikan, lepaskan ayah dan ibuku. Jangan. Dasar anak kecil, ada dewa perang yang sudah matang berdiri di depanku. Ngapain aku mau tubuh Dewi Phoenixmu? Nanti setelah aku ambil tenaga dalam ayahmu,
Kamu mau lari kemana lagi? Aying, jangan pedulikan aku. Cari kesempatan bawa Qingtan pergi. Bahkan kalau kamu nuruti dia, belum tentu dia kasih penawarnya. Kalian sekarang tidak punya hak untuk menawar denganku. Kalau tidak diserahkan, kamu yang mati. Kalau diserahkan, Ye Gaing yang tewas. Dari kalian berdua, harus ada satu yang mati. Jangan, aku tidak mau ayah dan ibu sama-sama celaka. Kakak, semakin lama waktunya, semakin dalam racunnya. Nanti meski ada penawarnya, paling-paling cuma hidup sebulan lagi. Jahat, jangan ganggu ibuku. Cepat berikan penawarnya. Kakak, sudah pertimbangkan? Kamu yang mati. Atau istrimu? Johan Pratama, aku bunuh kau. Johan, aku akan membunuhmu. Tenang dulu. Apa kau tidak ingin menyelamatkan istrimu? Ting Shui. Ibu, Aduh, sampai muntah darah. Sepertinya racun usus putus ini sudah sampai ke usus. Sekarang mungkin sudah membusuk. Johan, dulu aku yang menemukanmu. Aku yang memohon pada guru untuk menerimamu. Anak ini bakatnya memberontak. Lebih baik antarkan dia ke kaki gunung. Biarkan hidup atau mati sendiri. Guru, Kumohon terimalah dia. Nanti kalau ada masalah, aku yang akan menanggung semuanya. Tidak bisa diterima. Anak ini akan menghalangimu. Guru? Kalau guru tidak menerimanya? Di sini. Guru. Tampaknya muridku ini memang sudah ditakdirkan mengalami cobaan ini. Johan, sekarang berikan aku penawarnya. Kita bisa melupakan semua ini. Masa lalu tidak akan dibahas lagi. Kata-katamu sungguh manis. Sudah kukatakan, serahkan kekuatanmu, aku akan mengampuni istrimu. Ye Guyin, kamu masih diam saja. Cepat serahkan kekuatanmu. Apakah kamu ingin menyaksikan putriku mati di depan matamu? Aku setuju. Jangan Aying. jangan ayah. Ting Shui, sudah kukatakan. Aku tidak akan membiarkanmu terluka. Qingtan, dengarkan baik-baik kata ibumu. Aku setuju dengan syaratmu. Berikan aku penawarnya. Serahkan kekuatanmu, penawarnya akan kuberikan. Aku serahkan. Jangan. Bagus. Bagaimana mungkin? Jangan-jangan kamu juga menguasai ilmu hitam hisap energi? Kau kira aku sama sepertimu? Kau belum mencapai tingkat Dewa Pendekar. Jadi kau takkan pernah mengerti rahasianya. Ye Gaing, lepaskan cepat. Kalau kau tidak lepaskan sekarang, aku akan hancurkan penawarnya. Yang ini? Penawarnya. Kau... Tidak mungkin. Jangan-jangan tadi kau... Ye Gaing, lepaskan cepat. Kalau kau tidak lepaskan sekarang, aku akan hancurkan penawarnya. Qingtan, rawat baik-baik ibumu. Sekarang pacuan ayah akan menggunakan jurus langkah menghilang. Pelajari dengan baik. Sekarang, masih ada yang mau kau katakan? Yah, menang. Semangat, ayah. Kamu kalah. Ye Gaing, kamu terlalu naif. Maksudnya apa? Kamu benar-benar mengira. Kamu menang? Ibu. Ting Shui. Hahaha, jujur saja.
Sama sekali tidak ada obat penawarnya. Hahaha. Kalau begitu, apa yang kamu berikan padanya? Apa yang dimakannya? Tentu saja sesuatu yang asyik. Kamu. Katakan. Hebat dan nyata apa yang kamu berikan padanya? Itu cacingku. Kamu benar-benar licik. Ting Shui, maafkan aku. Aku terlalu lengah. Aing. Ini bukan salahmu, aku yang kurang beruntung. Percuma, ini bukan cacing biasa. Dia akan mengendalikan otaknya dan melahap jiwanya. Sekarang dia sudah jadi bonekaku. Ting Shui, mau apa kau? Aing, bunuh aku. Ting Shui. Tidak. Kalau dia ingin mati, akan kukabulkan keinginannya. Ibu, jangan. Aing, jangan sia-siakan tenagamu. Aku pasti mati. Bawa King Tan pergi. Dan hiduplah dengan baik. Sudah kukatakan, tak akan kubiarkan kau terluka sedikit pun. Itu anjing liar dari mana ini? Pergi. Hari ini tuan kau. Sedang menjamu tamu penting di restoran. Pengemis, minggir sana. Yuk, ke sini. Cepat. Ayo cepat. Kasihan sekali ya. Ke sini. Ayo, ayo. Begini baru enak. Jangan makan lagi. Bukankah ini dari keluarga Zhao, Nona Ting Shui? Anda adalah tamu penting yang diundang tuan muda kami. Jangan hiraukan pengacau seperti ini. Ini kue bunga osmanthus buatanku sendiri. Untukmu. Siapa manusia, siapa anjing, keluarga Zhao masih bisa membedakannya. Nona Zhao. Silakan. Ayo pergi. Ye Guiying ingin menyedot cacingku. Memang dia orang yang berperasaan. Ting Shui. Menarik sekali. Dewa perang jadi bonekaku. Mana mungkin? Jangan-jangan kau sengaja turunkan tingkat kultivasimu? Hanya untuk menyegel ulat kutuanku? Turun satu tingkat pun apalagi. Kau sudah menghitung segala tipu muslihat. Dan luka-lukamu parah. Bahkan jika aku turun satu tingkat, apa yang bisa kau lakukan padaku? Baik. Kau memang kejam. Ampun, aku buta mata. Aku batasi keluargamu, keluarga Gao, untuk meninggalkan kota awan dalam 3 hari. Jika aku melihat kalian lagi. Jangan salahkan aku kalau jadi tak berperasaan. Aku pergi sekarang juga. Jing Tan, ayo kita cari tabib ajaib. Untuk menyembuhkan penyakit ibumu.
Bagaimana Tommy Gunawan? Baik-baik saja. Serangga beracun itu sudah menyerap racun dari tubuhnya. Dia tidak dalam bahaya untuk sementara waktu. Hanya saja, sangat mungkin dia akan koma selamanya. Koma selamanya? Apakah tidak ada cara lain? Cara itu ada. Kecuali, kamu bisa mendapatkan teratai suci langit bumi dari aliran Ksatria Pedang. Itu adalah benda suci aliran mereka. Tidak akan mudah diberikan kepada siapapun. Hanya saja, tahun ini, ketua aliran Ksatria Pedang sepertinya menghadapi masalah besar. Kecuali kamu bisa membantu mereka menyelesaikan masalah ini. Mungkin dia akan menyerahkan teratai suci langit bumi itu kepadamu. Masalah apa? Aliran Ksatria Pedang dan aliran Ksatria Pedang Suci ini sebenarnya berasal dari aliran dan perguruan yang sama. Mereka bersama-sama memegang pedang besi suci. Nah, karena itu aliran Ksatria Pedang Suci ini berkali-kali mengirim murid untuk bertanding. Asalkan bisa mengalahkan aliran Ksatria Pedang, maka bisa merebut pedang besi suci. Tahun ini, aliran Ksatria Pedang Suci mengeluarkan murid utama yang sangat hebat. Sayangnya, aliran Ksatria Pedang baru saja berganti ketua. Pondasinya belum stabil, sangat mungkin kehilangan pedang besi suci. Ketua aliran mereka sedang pusing memikirkan hal ini. Ini mudah. Aku akan menyuruh Qingtan bergabung dengan aliran Ksatria Pedang. Suruh dia yang bertanding. Pasti bisa membantu aliran Ksatria Pedang menang. Bagus sekali, penyakit istrimu bisa disembuhkan. Terima kasih atas petunjuknya, Tommy Gunawan. Aku akan segera pergi ke aliran Ksatria Pedang. Kamu terluka. Aku sudah bertemu murid pertamamu. Dia memang hebat. Sudah 7 tahun dia tidak latihan. Tapi aku tetap tidak bisa mengalahkannya. Sudah sering kukatakan padamu, hati yang tidak lurus, sulit mencapai kesempurnaan. Niatmu tidak baik. Wajar saja kamu tidak bisa menjadi dewa ilmu bela diri. Dengar Bapak, aku pasti akan menjadi dewa ilmu bela diri. Aku akan menyerap seluruh kekuatan para ahli di dunia ini. Jadi kamu tetap mempelajari ilmu hitam hisap energi. Tidakkah kamu tahu kelemahan ilmu sesat itu? Ilmu itu akan melahap akal sehatmu, membuatmu jadi orang gila yang hanya bisa membunuh, dan kehilangan kemanusiaanmu sepenuhnya. Lalu bagaimana? Jika tidak menjadi dewa ilmu bela diri. Aku tidak akan pernah bisa mengalahkan Ye Gaing itu, bahkan jika harus kehilangan kemanusiaan. Aku akan mengalahkannya dengan tanganku sendiri. Kamu benar-benar gila. Baiklah Bapak, bantulah aku menjadi dewa ilmu bela diri. Mulai dari kamu. Ilmu hitam hisap energi. Sayang sekali, ini semua masih jauh dari cukup. Pengkhianat. Goeng pasti akan membalaskan dendamku dan membersihkan noda ini. Baiklah, kita lihat saja nanti. Tunggu sampai aku menjadi dewa pendekar. Akan kubawa kau menemuinya. Akan kuperlihatkan padamu bagaimana aku membunuhnya. Pedang besi suci adalah pusaka aliran kami. Telah diwariskan selama 3 generasi. Tidak boleh di generasi kami ini. Hilang begitu saja. Kalau tidak, setelah mati nanti. Bagaimana kami menghadapi leluhur? Ini kan sudah tidak ada pilihan lain. Aliran Ksatria Pedang Suci punya Rama Aditya, baru berusia 22 tahun. Sudah mencapai tingkat pendekar kaisar. Murid terkuat kami, Chandra Lesmana, baru saja mencapai tingkat pendekar raja. Dalam pertandingan antar murid kali ini, kami sudah pasti kalah. Apakah kali ini kami benar-benar akan kalah? Menurutku belum tentu. Pemimpin aliran. Ini putriku Ye Qingtan, ingin bergabung dengan aliran Ksatria Pedang kalian. Menjadi murid kalian. Kau pikir mau berguru ya langsung diterima? Kau pikir aliran Ksatria Pedang kami bisa dimasuki sembarangan? Tunggu! Pemimpin, aku kenal orang ini. Dia itu si bodoh dari keluarga Zhao, putri si bodoh. Apa bakat yang dia miliki? Apa yang dilakukan penjaga gerbang ini? Kerjanya cuma makan saja. Sampai orang bodoh pun dibiarkan masuk. Ini tubuh Phoenix Dewa Kaisar. Pemimpin, Anda tidak salah kan? Fisik seperti ini kemajuannya sangat cepat.
Anak dari orang bodoh. Bagaimana mungkin memiliki fisik seperti ini? Saya tidak mungkin salah lihat. Ini adalah Shen Huang Fengti. Mulai hari ini, Anda akan menjadi murid terakhir saya. Boleh? Boleh. Wah, bagus sekali. Kebetulan, sekte kami membutuhkan seorang murid untuk bergabung dalam tim pertandingan. Dia datang tepat pada waktunya. Tapi, saya punya satu syarat. Kami akan bantu kalian memenangkan pertandingan. Kalian berikan teratai suci langit bumi kepada kami. Yang lain boleh. Tapi teratai suci langit bumi ini tidak bisa. Ini adalah pusaka suci keluarga sekte kami. Hanya saat sekte menghadapi krisis besar, baru digunakan untuk menyelamatkan orang penting. Ini adalah kartu truf kami untuk menjaga kekuatan sekte. Pemimpin, Anda sudah lihat sendiri? Putri saya adalah Shen Huang Fengti. Dengan bakatnya, kemajuannya akan sangat cepat. Dia bisa bantu kalian menang tiap tahun, menjaga pedang besi suci. Maksudmu, kalau kami tidak berikan teratai suci langit bumi, putrimu tidak akan jadi murid? Kami bantu kalian menang. Kalian berikan teratai suci langit bumi kepada kami. Teratai suci langit bumi ini bisa ditanam lagi, tapi kalau pedang besi ini hilang, akan repot. Saya setuju, asalkan menang pertandingan, kami akan serahkan teratai suci langit bumi. Sepakat. Tapi kita bicarakan dulu, kalau gadis ini kalah, teratai suci langit bumi ini tidak kami berikan, tapi King Tan tetap akan jadi murid saya. Boleh. Murid dengan bakat luar biasa seperti ini, walaupun tahun ini kalah, tidak sampai 2 tahun semuanya bisa dimenangkan kembali. Langit membantu aliran ksatria pedang kami. Pemimpin yang... Aliran ksatria pedang suci kami datang untuk mengambil pedang. Kamu tetap datang juga. Jangan banyak bicara. Kita masing-masing kirim 3 murid untuk bertanding. 3 ronde, menang 2. Ini aturan yang sudah kita sepakati bersama. Aliran ksatria pedang kami tidak takut pada kalian. Kalau begitu silakan. Pedang ini, aku pasti ambil. Siapa dari kalian yang mau duluan? Baik. Orang ini adalah Chandra Lesmana. Dia murid terhebat di aliran ksatria pedang. Nanti, kau harus lumpuhkan dia. Siap, Guru. Kemampuan pedang Chandra Lesmana semakin hebat, mirip seperti kakak senior dulu. Hah? King Tan, ada apa? Kakak itu sebentar lagi kalah. Gadis kecil, jangan ngomong sembarangan. Membesarkan hati lawan, mengecilkan hati sendiri. Bagus. Dia kalah. Dia murid terkuat di sekte kita. Dia benar-benar... Ini semua salah si gadis kecil ini. Bicara sembarangan. Aku tidak bicara sembarangan. Mereka sengaja mengalah, supaya kakak lengah. Kau berani menggunakan ilmu hitam organisasi Raja Langit. Terus kenapa kalah ya kalah? Lukman Santoso, kau berani berkolusi dengan organisasi Raja Langit. Apa kau sudah lupa ajaran leluhur kalian? Ajaran leluhur? Ajaran leluhur apaan itu? Yang gua mau adalah pedang besi suci. Memang benar aku berhubungan dengan organisasi Raja Langit. Itu karena organisasi Raja Langit akan menguasai dunia persilatan. Ketua Jiang pasti akan mencapai tingkat Dewa Pendekar. Kalian yang tidak tunduk padanya hanya akan mati. Dia masih belum kapok juga. Kau... Aku tanya sekali lagi. Kalian... Masih ada yang berani maju? Kalau tidak ada, berarti aliran ksatria pedang suci menang. Berarti aliran ksatria pedang suci kami yang menang.
aliran Ksatria Pedang yang terhormat begitu, benar-benar tidak ada penerusnya. Malah mengirimkan seorang gadis kecil untuk mati. Baiklah, akan kukabulkan keinginanmu. Cintan, kamu yakin bisa? Yakin. Cingtan, orang ini kejam dan licik, harus sangat berhati-hati. Jangan sampai lengah. Tenang saja, Ayah. Pedang, datang. Penjahat besar, berkolusi dengan organisasi Raja Langit. Biarkan aku yang memberimu pelajaran. Anak kecil kurang ajar. Jangan kira karena kamu masih kecil, aku akan mengalah padamu. Matilah. Pedangmu terlalu lambat. Anak kecil ini, lincah sekali gerakannya. Kau buta ya? Gak bisa nangkep gue, dasar bego. Anak kecil ini. Sudah, Cingtan. Jangan main-main. Baik, Ayah, aku akan menghabisi dia. Bunuh dia. Baik. Akhirnya mau berhadapan langsung denganku. Ketua suku. Anak kecil itu menang. Kita berhasil mempertahankan pedang besi suci. Tak disangka, di usianya yang masih sangat muda, sudah mencapai tingkat Dewa Pendekar. Ayah, aku menang. Pantasan dia begitu percaya diri. Cingtan. Bagus. Lukai muridku, masih mau pergi dengan selamat? Jangan mimpi. Hati-hati. Hati-hati. Bahkan anak kecil pun tidak kau lepaskan. Kau sungguh keji. Anak iblis seperti ini, aku harus membunuhnya. Apakah harus menunggu dia besar nanti untuk mengabdi pada aliran Ksatria Pedang kalian? Kau. Tidak apa-apa, sekarang aku akan membunuhmu dulu, lalu membunuhnya. Pedang besi suci itu tetap akan menjadi milikku. Itu tergantung apakah kau punya kemampuan untuk itu. Kau mempelajari ilmu hitam organisasi Raja Langit. Organisasi Raja Langit cepat atau lambat akan menyatukan dunia persilatan. Para pengawal, sampaikan perintahku. Jangan tinggalkan satu pun. Bunuh. Pergi. Kau. Siapa kau? Ye going. Jagoan persilatan 7 tahun lalu. Ye Gaying. Dia adalah... Pulang dan beritahu Johan Pratama. Aku sendiri yang akan balas dendam guruku. Pergi. Ini adalah teratai suci langit bumi. Terima kasih atas bantuan yang mulia. Kalau tidak, aliran Ksatria Pedang hari ini pasti binasa. Kalau begitu, aku terima. Sekarang aku bukan lagi yang mulia. Johan Pratama banyak berbuat jahat. Kaum mapan sudah lama tidak suka padanya. Bagaimana kalau kau kembali ke posisi jagoan persilatan? Hidup semua orang juga akan lebih baik. Lain kali saja. Istriku dalam keadaan kritis. Aku harus cepat kembali. Kapanpun aliran Ksatria Pedang ada masalah, aku Ye Going tidak akan menolak. Kalau yang mulia ingin kembali ke aliran Ksatria Pedang, kami selalu menyambut.
Orang itu sudah pergi. Johan Pratama, kok kamu? Ketua Sekte Yang. Siang tadi aku menyarankanmu bergabung dengan organisasi Raja Langit. Kamu tidak tahu diri. Sekarang sudah terlambat. Kalian mau apa? Mau apa? Tentu saja menyerap kekuatanmu. Johan Pratama, perbuatan jahatmu ini pasti akan mendapat balasan. Kalau begitu, aku akan membiarkanmu hidup. Lihat saja balasan apa yang akan kudapat. Ayo pergi. Ini adalah teratai suci langit bumi. Baru saja berada di tanganku. Aku sudah bisa merasakan kekuatan obatnya yang dahsyat. Tommy Gunawan, silakan bertindak. Aku akan segera mengobatinya. Ini tanda vital istri Tuan. Terlalu lemah. Teratai suci langit bumi tidak bisa diserap. Jangan-jangan... Ibu. Jangan panik. Coba kirimkan lagi sedikit energi murni kepadanya. Baik. Teng Shui, akhirnya kau sadar. Ibu. Tommy Gunawan, ada apa ini? Tenang saja, ini darah beracun dalam tubuh Nyonya. Kalau sudah dimuntahkan pasti sembuh. Aku sudah baik-baik saja. Sudah kuduga, ibu pasti akan sembuh dan bisa terus mengajariku ilmu bela diri. Tommy Gunawan, kali ini terima kasih atas bantuannya. Aku cuma menunjukkan jalan. Yang penting, kalian berhasil mengambil bunga suci. Karena Nyonyamu sudah pulih, aku tidak akan mengganggu lagi. Tommy Gunawan, tunggu sebentar. Izinkan kami menjamumu. Tidak usah, masih ada pasien lain yang menungguku. Ying, terima kasih sudah menemukan bunga suci dan menyelamatkanku. Kali ini, semua berkat Qingtan. Qingtan yang melakukannya? Dia yang memenangkan pertandingan dan merebut bunga salju langit bumi. Detailnya, nanti akan kuceritakan pelan-pelan. Ibu, saat ibu tertidur, aku sudah menyanyikan banyak lagu untuk ibu. Ibu mendengarnya semua. Qingtan kita menyanyi dengan merdu sekali. Yang mulia, ada masalah. Johan Pratama membantai dunia persilatan, menghancurkan perguruan. Seluruh dunia persilatan sudah berlumuran darah. Mohon segera hentikan dia. Johan Pratama, bukankah dia terluka parah? Cepat sekali dia bangkit kembali. Dia mempelajari ilmu hitam hisap energi. Sekarang dia sudah wujudnya sudah tidak seperti manusia lagi. Benar-benar berubah menjadi iblis besar. Mohon Yang Mulia tampil. Mohon Yang Mulia tampil. Hentikan si iblis itu. Tidak usah seperti ini. Aku sudah bukan Yang Mulia lagi. Sekarang, kekuatanku merosot. Sepertinya, sudah sulit menghentikannya. Jadi Johan Pratama itu dibiarkan begitu saja. Tidak ada yang bisa menanganinya, membantai dunia persilatan seenaknya. Yang Mulia, sekarang yang bisa sedikit menghadapi Johan Pratama, hanya Anda sendiri. Tapi sekarang, aku cuma tingkat suci pendekar. Ini... Aku punya satu cara, bisa membantu Yang Mulia meningkatkan kekuatan dengan cepat. Pemimpin sekte Yang, apa caramu? Cepat katakan. Ya. Sekarang situasinya sangat genting. Qingtan adalah tubuh Phoenix Dewa Kaisar. Kecepatan latihannya sangat cepat. Asalkan tubuh Phoenix ini dipersembahkan kepada Yang Mulia bisa kembali ke tingkat Dewa Pendekar. Lalu tunggu apa lagi? Ya, sekarang adalah momen kritis bagi dunia persilatan. Tidak boleh ragu sedikit pun. Ayah, ambil saja tanda tubuhku. Aku rela membantu ayah menjadi lebih kuat. Tidak boleh. Yang Mulia, kenapa tidak boleh? Asalkan Anda mencapai tingkat Dewa Pendekar, Anda bisa menghentikan orang itu. Jika aku mengambil tanda tubuh Qingtan, umurnya hanya tinggal 10 tahun. Yang Mulia, jangan ragu lagi. Kalau Anda tidak bisa menghentikannya, nanti semua pendekar di dunia akan menjadi bahan obatnya, diserap olehnya. Nanti putri Anda pun... Asalkan aku bisa membantu ayah, aku rela mati.
Jangan bicara lagi. Mari kita pikirkan cara lain. Aku masih punya satu cara. Kita berikan semua pil dan sumber daya kepada Yang Mulia. Meminjam tubuh Phoenix Dewa Kaisar untuk memurnikannya. Yang Mulia bisa kembali ke tingkat Dewa Pendekar. Baik. Sang Penguasa. Ini adalah semua sekte yang selamat dari kematian mengumpulkan harta karun terbaik. Cingtan, mari kita mulai. Cingtan, pertahankan ketulusan hati, tenangkan pikiran, fokuskan jiwa. Cingtan sudah mencapai tingkat suci pendekar. Cingtan. Ternyata Cingtan sangat hebat. Dalam sekejap mencapai tingkat suci pendekar makhluk aneh ya. Setengah tingkat Dewa Pendekar. Sang Penguasa mencapai setengah tingkat Dewa Pendekar. Sungguh bagus sekali. Dalam waktu yang singkat ini, sudah mencapai setengah tingkat Dewa Pendekar. Dengan setengah jam lagi Sang Penguasa pasti bisa mencapai tingkat Dewa Pendekar. Saudara senior, sudah lama tidak bertemu. Masih berusaha mencapai tingkat Dewa Pendekar ya? Kamu benar-benar rajin. Kak, lama tidak bertemu ya, masih berusaha menembus tingkat Dewa Pendekar. Kamu memang rajin sekali ya. Siapa yang mau menembus tingkat Dewa Pendekar? Ayah. Cingtan, kamu lanjutkan latihanmu. Berusahalah untuk menembus tingkat Dewa Pendekar. Justru di saat seperti ini harus semakin fokus. Jangan sampai terpengaruh. Kak, masih memikirkan latihan? Dalam waktu singkat, kamu sudah mencapai setengah tingkat Dewa Pendekar. Adik, kamu mempelajari ilmu hitam. Lambat laun akan menghancurkan pikiranmu. Sekarang kembali masih belum terlambat. Kembali? Kembali ke masa lalu, membiarkanmu selamanya menginjak-injakku? Sejak mulai berlatih, aku selalu tidak sebaik kamu. Aku susah payah baru bisa melampauimu. Mana mungkin aku mau kembali? Sekarang kamu telah menyimpang dari jalan yang benar. Kamu tidak akan berakhir baik. Jalan yang benar? Lihatlah mereka di belakangmu, yang disebut jalan benar itu. Siapa yang tidak bisa kubantai? Jalan pedang. Adalah hukum rimba. Mereka lemah, maka kekuatan mereka harus dipersembahkan. Johan Pratama. Terus-menerus mengejar kekuatan hanya akan membuatmu kehilangan lebih banyak. Sudah, cukup omong kosong. Aku datang hari ini untuk menyelesaikan semuanya denganmu sekali untuk selamanya. Tapi, aku bawa seorang saksi. Siapa? Seseorang yang sangat kamu kenal. Bawa dia masuk. Guru. Guru, kau masih hidup? Bagaimana kau bisa disiksa sampai seperti ini? Gayeng, jangan pedulikan aku. Bunuh si iblis ini. Bersihkan pintu gerbang kita untukku. Bagaimana? Cukup familiar kan? Bapak tua, sekali ya kau menyayangi murid kesayanganmu ini. Sekarang aku sudah mencapai tingkat Dewa Pendekar. Dia cuma setengah tingkat Dewa Pendekar, bagaimana bisa melukaiku? Perbuatan jahat pasti akan berbalik pada pelakunya. Kau tidak akan berakhir baik. Jangan sentuh guruku. Tindakanmu ini sungguh tak berbudi kemanusiaan. Kenapa? Sabar sedikit saja tidak bisa. Bocah tua, lihatlah.
Inilah murid kesayanganmu. Kalah, dia kalah. Johan Pratama. Yuan Pratama, hentikanlah. Dulu, kalau bukan karena kakak seperguruanmu yang menampungmu, kau sudah jadi mayat di hutan belantara. Guru. Sekarang sudah berbeda dengan dulu. Aku dan dia sudah tidak bisa kembali. Kau. Kakak seperguruan. Putrimu sudah mencapai setengah tingkat Dewa Pendekar. Tubuh Phoenix Kaisar Dewa. Memang luar biasa. Johan Pratama. Jangan berani-berani menyentuh putriku. Selama aku masih ada, jangan sakiti putriku sedikit pun. Apa? Hanya kalian berdua berani menghalangiku? Berlututlah. Anak kecil ini tingkat Dewa Pendekar. Jangan kira hanya kamu yang bisa menjadi Dewa Pendekar. Aku juga. Baiklah, mari kita lihat siapa yang lebih hebat, Dewa Pendekarmu atau aku. Hati-hati. Cingtan, hati-hati. Gimana, anak kecil? Masih kuat? Cingtan, jangan takut. Fokuskan perhatianmu. Kumpulkan kekuatanmu di kedua telapak tangan. Jangan ada pikiran lain. Baiklah. 3 orang sekaligus menyerang. Aku bunuh kalian sekeluarga sekaligus. Bagaimana mungkin? Mungkinkah kamu? Benar. Aku sudah kembali ke tingkat Dewa Pendekar. 2 dewa perang. Terus apa? Aku sudah menyerap semua ahli terhebat di dunia, seluruh kekuatan mereka. Hari ini aku akan membuat seluruh keluargamu mati di sini. Cingtan, kita ayah dan anak bersatu, ayo serang. Pukulan Dewa Perang mengguncang langit. Phoenix berkumandang di langit. Aku sudah jadi dewa perang. Kenapa aku masih kalah? Karena kamu salah jalan. Jalannya tidak benar. Seberat apapun usaha, pasti gagal. Aku cuma ingin jadi kuat. Apa salahku? Kekuatan sejati bukan mengalahkan orang lain, tapi mengalahkan dirimu sendiri. Kamu kalah dulu oleh dirimu sendiri. Tidak bisa menahan kejahatan dalam hati, baru akhirnya gagal. Kalah oleh dirimu sendiri. Johan Pratama, kau telah membantai dunia persilatan. Kejahatanmu tak terampuni. Aku harus membersihkan dunia persilatan dari ancaman sepertimu. Ye Gaing, kau takkan bisa membunuhku.
Kau tak layak membunuhku. Yuk, aku menang. Yohan Pratama sudah mati. Dunia persilatan akan kembali damai. Terima kasih, Yang Mulia.